Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, diutus untuk bersaksi. Kita adalah kitab terbuka, hidup kita yang dibaca oleh semua orang. Ada begitu banyak orang yang belum mengenal Yesus, dan hampir setiap saat kita hidup, bergaul dan bergumul bersama dengan mereka. Mereka tidak membaca Alkitab, dan satu-satunya kesempatan mereka untuk dapat mengenal Yesus adalah dengan melihat, mendengar, dan menyaksikan kesaksian tentang Yesus melalui sikap dan tutur kata kita. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 10, demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Simon adalah salah satu murid yang diutus untuk menjala manusia. Identitas Simon berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Metafora ini sebenarnya mengindikasikan tentang kasih pengampunan Yesus yang mentransformasi Simon yang mengakui keberdosaannya dan bersedia dipakai oleh Yesus untuk menjadi murid sekaligus saksinya. Keberdosaan Simon dapat kita lihat dari ungkapan hati Simon setelah mendapati jala yang mereka tebar dikoyakan oleh banyaknya ikan. Padahal Simon sempat meragukan perintah Yesus. Karena kasihnya, Simon menyadari kesalahannya, meninggalkan segala sesuatu dan pergi mengikuti Yesus. Satu-satunya cara untuk menjala manusia di masa kini adalah dengan menjadikan hidup kita sebagai kitab kesaksian tentang Yesus. Kehidupan kita akan dilihat oleh banyak orang yang belum mengenal Yesus. Tentunya menjadi saksi Yesus di dunia ini banyak sekali tantangannya. Sama halnya dengan Simon yang harus bersiap diri dengan segala konsekuensi ketika ia bertolak ke danau yang lebih dalam lagi. Ragam peristiwa yang menakjubkan ditunjukkan oleh Yesus. Hal ini telah membuktikan bahwa ia adalah Tuhan dan Mesias. Hal ini mendorong para murid untuk bertanya dan berharap bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa Israel. Rupanya Tuhan Yesus menjawab bahwa bukan wewenang manusia untuk mengetahui kapan waktu pemulihan atas segala sesuatu. Tuhan Yesus menekankan bahwa ada hal yang penting yang lebih nyata untuk dilakukan oleh para murid, yaitu menjadi saksi Kristus. Ini adalah wasiat yang diberikan Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Belum habis ketakjuban para murid sewaktu mereka melihat kenaikan Yesus. Kini mereka dibuat lebih takjub lagi dengan kehadiran malaikat yang mengatakan bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saksi mata adalah orang yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinya suatu peristiwa. Para murid adalah saksi mata dari semua peristiwa yang ditunjukkan kepada Yesus. Mereka melihat dan mendengar secara langsung semua yang Yesus perbuat. Bahkan bukan hanya para murid, tetapi ada ratusan orang lain juga yang melihat secara langsung kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu, tugas utama mereka yang diwasiatkan Yesus adalah menjadi saksi atas semua peristiwa bahwa ia telah bangkit dan hidup. Kita dapat berpikir bahwa kita bukan saksi mata seperti para murid. Karena itu, kita tidak pernah melihat itu semua secara kasat mata. Namun, bukankah karya Tuhan terlihat nyata dalam hidup kita? Tidak terhitung karya menakjubkan yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana ia menjamah, memanggil, dan memperbaharui hidup kita. Sesungguhnya, kita juga adalah saksi mata atas hidup yang diperbaharui dan diubah oleh kasih penebusannya. Itu berarti sama seperti para murid. Tugas kita adalah bersaksi bahwa Tuhan Yesus hidup. Menjadi saksi adalah pekerjaan yang terhormat dan termulia. Setiap kita dipanggil untuk menceritakan dan menunjukkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terkadang di dalam proses pengadilan, ada orang yang memberikan kesaksian yang tidak benar. Orang seperti ini membuat proses pengadilan untuk mencari kebenaran malah menjadi semakin rumit. Namun demikian, berbagai konfirmasi hakim yang bijak tentu
akan mengetahui mana kesaksian yang benar dan yang tidak benar. Di dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat 12 tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Setelah Yohanes menyampaikan tentang Diotrephes dan segala perilakunya yang jahat, ia mengingatkan Gaius untuk jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik, karena segala yang jahat tidak berasal dari Allah. Ia pun kemudian memberi contoh satu orang yang lain, yaitu Demetrius. Ia adalah seorang yang baik dan hidup dalam kebenaran. Yohanes tentu tidak mengada-ngada mengenai Demetrius ini, karena semua orang juga memberikan kesaksian yang sama dengannya. Dengan banyaknya saksi tentang kehidupan Demetrius yang baik ini, maka memang benarlah kesaksian Yohanes. Melalui suratnya, Yohanes menguatkan Gaius bahwa memang mungkin ada orang yang jahat yang perlu ditegur, tetapi masih ada orang-orang yang hidup dengan baik yang bisa dicontoh dalam jemaat. Kesaksian adalah bagian dari hidup orang percaya. Kesaksian yang benar dapat menguatkan, membangun, atau mendapatkan dukungan saudara-saudara seiman lainnya. Marilah kita belajar memberi kesaksian yang benar, baik menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita atau menyaksikan kebaikan orang lain dengan motivasi yang benar dan bukan untuk mendapatkan pujian. Biarlah kesaksian kita adalah apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, dan akhirnya Tuhanlah yang mendapat hormat dan pujian. Kesaksian perlu diuji sehingga kita tahu kebenarannya. Hal apa saja yang sudah kita lakukan sebagai orang percaya daripada melakukan kehendak Tuhan? Seringkali kita justru melakukan kehendak diri kita sendiri. Kita hidup bagi diri kita sendiri karena menempatkan diri kita sebagai yang utama dalam hidup kita. Sikap demikian seringkali kita lakukan, terlebih ketika sedang menghadapi pergumulan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 48, kamulah saksi-saksi dari semua ini. Dua hal yang Yesus tegaskan dalam ayat ini. Pertama, Yesus hadir di tengah murid-muridnya dengan memberikan damai sejahtera. Namun, mereka tidak menanggapi dengan sikap yang sama. Hal tersebut bukan berarti bahwa damai sejahtera Yesus gagal tersampaikan dalam diri mereka. Namun, merekalah yang lebih memilih menumbuhkan ketakutan daripada rasa percaya, bahkan menganggap Yesus sebagai hantu. Terpujilah ia yang tidak menyerah atas damai sejahteranya. Yesus bersedia meyakinkan mereka dengan memakan sepotong ikan, sehingga damai sejahtera itu sungguh mereka rasakan. Kedua, dalam damai sejahteranya, Yesus memanggil para muridnya untuk turut menggenapi nubuatnya, sebagaimana ia menggenapinya melalui kehadirannya. Yesus memanggil mereka untuk menjadi saksinya dengan turut menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa yang telah diberikannya, sehingga manusia sungguh-sungguh beroleh hidup. Kita dipanggil untuk turut menggenapi firman-Nya, sebab Yesus sendiri telah menggenapinya bagi kita. Sebagai umat-Nya, mari kita memulai panggilannya dari hati kita, yakni hati yang diisi dengan kehadiran Yesus, sehingga kita dapat menjadi saksinya yang merasakan dan membagikan damai sejahteranya. Terimalah damai sejahtera Yesus dan jadilah saksinya. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa kami diutus untuk menjadi saksi. Kami senantiasa mau memperbaiki hidup kami dengan mengisi waktu kami untuk belajar tentang firman Tuhan, dan jadikanlah diri kami menjadi kitab terbaik yang berkisah tentang kasih Allah yang hidup, memberkati, memperdayakan, dan mentransformasi kehidupan kami, sehingga Injil menjadi diri kami sendiri. Maka Injil akan terlihat melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami mau belajar memberi kesaksian yang benar, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami dengan motivasi yang benar, sehingga Tuhanlah yang mendapat hormat dan pujian. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.